Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita melanjutkan yang sempat tertunda kemarin. Mohon maaf atas keterlambatan itu karena anjing saya masuk rumah sakit. Saya kira dia kena batu ginjal, buang airnya susah. Ternyata doi kena tumor. Kata dokternya itu tumor gak bisa diangkat. Sebab kalau dipotong kena alat kelaminnya. Intinya sudah gak bisa diapa-apain lagi. Ya sudahlah, kalau mau mati, biarlah mati. Tetapi kalau mau hidup, biarlah sembuh total. Amin. Oke, kita langsung saja. Kita lihat ke layar monitor. Bereshit bara Elohim et has-samayim we'et haares. Bagaimana cara kita menerjemahkan dan membaca Alkitab ini? Ternyata membaca Alkitab bahasa Ibrani itu sama seperti kalau kita mau membuat sebuah skenario dalam film. Sebelum membuat sebuah skenario, seorang penulis harus punya yang namanya ide pokok. Dari ide pokok inilah seorang penulis skenario menentukan tema apa yang akan diangkat. Dari ide pokok, seorang penulis skenario membuat tema. Dan tema yang dibuat tidak boleh lepas dari ide pokok. Ketika ide pokok dan tema sudah selesai, sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, apakah kita sudah bisa membuat sebuah skenario? Jawabannya adalah belum. Setelah ide pokok dan tema di-ACC, kita masih harus membuat sinopsis. Setelah sinopsis di-ACC, kita masih harus membuat treatment. Setelah treatment di ACC, barulah seorang penulis bisa mulai menulis sebuah skenario. Ada proses, tidak ujuk-ujuk menulis sebuah cerita. Ada sebuah proses, saudara. Ini dalam konteks dunia pendidikan ya, bukan dalam konteks dunia kerja, tapi dalam konteks belajar. Dan bahasa skenario itu adalah bahasa visual, bukan bahasa sastra. Artinya apa? Tidak boleh ada interpretasi dalam menulis sebuah skenario. Paman Doblang, Paman Doblang. Kalian tahu, ada sajak yang ditulis oleh W.S. Rendra. Judulnya Paman Doblang. Yang namanya sajak itu adalah karya sastra. Maka siapa saja yang membaca sajak itu boleh menginterpretasikan apa saja mengenai sajak tersebut. Misalnya, siapa itu Paman Doblang? Ada yang menginterpretasikan Paman Doblang sebagai W.S. Rendra itu sendiri. Ya silakan. Tapi ada yang menginterpretasikan Paman Doblang itu bukan W.S. Rendra, tapi orang lain. Ya silahkan. Namanya juga karya sastra. Karya sastra itu dibuat memang untuk dibaca dan diinterpretasikan oleh orang lain. Artinya bukan si penulis yang membuat interpretasi, melainkan orang yang membaca tulisan tersebut yang membuat interpretasi. Tetapi tidak demikian dengan karya tulis sebuah skenario. Sebuah skenario itu justru hasil interpretasi seorang penulis
yang dibaca oleh orang lain dan orang tersebut harus melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah dibacanya itu, tanpa boleh menginterpretasikan di luar apa yang sudah ditulis. Oleh sebab itu, bahasa skenario tidak boleh menggunakan bahasa sastra, tapi bahasa visual. Baik yang dilihat maupun yang diimajinasikan, itulah yang harus ditulis dengan sangat amat detail. Paman Doblang kalau dibuat skenario, maka Paman Doblang itu harus de Paman Doblang. Tidak boleh ada interpretasi Paman Doblang yang lain. Tidak boleh ada interpretasi Paman Doblang itu si A, si B, si C. Yang ada hanya satu interpretasi, yaitu interpretasi si penulis. Siapa Paman Doblang ini menurut si penulis? Dan si pembaca itu harus menjadi Paman Doblang persis seperti yang ditulis oleh si penulis. Jadi sekali lagi, dalam sebuah karya tulis skenario, si penulislah yang membuat interpretasi, bukan si pembaca. Si pembaca tidak boleh membuat interpretasi apapun selain apa yang sudah ditulis. Alkitab itu katanya ada yang ditulis dengan bahasa sastra. Misalnya, Kitab Ayub. Maka seorang pembaca Kitab Ayub bisa dan boleh membuat interpretasi apapun tentang Kitab Ayub. Paham ya maksud saya? Bahasa skenario itu tidak boleh menggunakan bahasa sastra, tetapi harus wajib memakai bahasa visual. Saya melihat, atau katakanlah saya membayangkan seorang sedang tersenyum. Apa yang saya bayangkan itu harus bisa saya tuliskan dengan detail. Orangnya seperti apa, tersenyumnya itu seperti apa, saya harus tulis dengan detail. Kenapa? Supaya tidak ada orang lain yang mempunyai bayangan di luar dari apa yang sudah saya bayangkan. Paham maksud saya? Naskah yang baik dalam sebuah skenario adalah naskah yang tidak bisa diinterpretasikan lagi selain dari apa yang sudah diinterpretasikan oleh si penulis. Oleh sebab itu, semakin visual, semakin baik. Saya akan beri gambaran yang lebih jelas. Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya mau tanya, gambar A itu gambar apa? Saya yakin saya akan mendengar banyak jawaban. Mungkin ada yang mengatakan itu gambar orang tua yang tersenyum. Mungkin ada yang mengatakan itu gambar nenek-nenek yang tertawa. Mungkin ada yang mengatakan itu gambar perempuan yang bahagia. Dari situ saja saya sudah mendengar ada 6 kosakata yang berbeda. Ada yang bilang orang tua, ada yang bilang nenek-nenek, ada yang bilang perempuan, ada yang bilang tersenyum, ada yang bilang tertawa,
ada yang bilang bahagia. Dan saya yakin masih banyak jawaban yang lain. Orang yang bersukacita, orang yang ceria, orang yang humble, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut interpretasi. Satu gambar bisa diinterpretasikan ke dalam banyak kata. Maka saya sebagai seorang penulis skenario, saya harus bisa membuat satu gambar ini menjadi satu interpretasi saja, yaitu interpretasi saya. Saya sebagai penulis skenario, sayalah yang menentukan kosakata apa untuk gambar tersebut. Kalau saya sudah menulis itu adalah gambar seorang nenek-nenek, maka tidak boleh lagi ada orang yang membaca gambar itu sebagai gambar seorang perempuan atau sebutan apapun selain nenek-nenek. Walaupun yang namanya nenek-nenek itu sudah pasti perempuan. Paham maksud saya? Sebab dalam skenario itu sudah ditulis seorang nenek-nenek, bukan seorang perempuan. Kalau kata Pilatus, apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Sebab kalau masih dibaca perempuan, nanti bisa jadi dikatakan perempuan muda. Padahal yang ada dalam imajinasi saya adalah perempuan tua. Artinya nenek-nenek. Paham ya? Maka tidak boleh dibaca dengan perempuan. Tapi tetap harus dibaca nenek-nenek. Lalu saya menulis, nenek-nenek itu tersenyum. Maka tidak boleh lagi dibaca dengan yang lain. Tidak boleh dibaca nenek-nenek gembira, tidak boleh dibaca nenek-nenek tertawa, tidak boleh dibaca nenek-nenek bahagia. Tapi harus dibaca nenek-nenek tersenyum. Seorang penulis adalah pencipta karakter. Nenek-nenek tersenyum. Itu masih bahasa sastra, belum visual. Kenapa? Tersenyumnya masih bisa diinterpretasikan oleh orang lain. Gambar A tersenyum, tapi yang terlihat hanya gigi atas saja. Gigi bawah tidak terlihat. Kedua bola matanya juga menyipit. Gambar B tersenyum, tapi gigi atas dan gigi bawah terlihat jelas. Dan kedua bola mata melebar. Gambar C tersenyum, tapi mulutnya tertutup dan kedua mata juga tertutup. Nah, nenek-nenek tersenyum yang saya imajinasikan itu yang seperti apa? Gambar A, gambar B, atau gambar C? Saya harus bisa menuliskan hal itu dengan sangat detail. Matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, alisnya, mulutnya, bahkan sampai kerutan-kerutan wajah. Semakin detail, semakin bagus. Misal, saya sedang mengimajinasikan gambar A. Lalu saya tuangkan imajinasi saya ke dalam tulisan. Tapi tulisan saya kurang detail, sehingga ketika dibaca oleh sutradara, sutradara masih bisa membaca tulisan saya sebagai gambar B. Bahkan ketika dibaca oleh 100 aktor, mereka membaca sebagai gambar C, gambar D, gambar E, dan lain sebagainya, tanpa satupun yang membaca tulisan saya sebagai gambar A. Maka saya sebagai seorang penulis skenario, saya adalah penulis skenario yang buruk.
Atau bisa dikatakan saya adalah seorang penulis skenario yang gagal. Tetapi sebaliknya, kalau tulisan saya sangat detail, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa punya interpretasi yang lain selain gambar A, maka saya adalah seorang penulis skenario yang profesional, yang baik. Jadi sekali lagi, sebuah karya tulis skenario itu berbeda dengan karya tulis sastra. Bahkan juga berbeda dengan karya tulis jurnalistik. Dalam sebuah karya tulis skenario, tidak boleh ada interpretasi selain dari apa yang sudah diinterpretasikan oleh seorang penulis. Sebab bahasa skenario itu adalah bahasa visual. Apa yang bisa dilihat, itulah yang harus ditulis. Orang tersenyum, itu bisa dilihat. Memang betul, visualnya orang tersenyum itu seperti apa, harus bisa ditulis. Dan ketika itu dituliskan dengan sangat detail, maka secara otomatis tidak menyisakan ruang untuk orang lain melakukan interpretasi. Paham ya? Bahasa itu merupakan gambaran dari Allah yang hidup. Allah itu roh, bahasa juga roh. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat bahasa. Bahasa tidak untuk dilihat, tetapi untuk didengar. Tapi ketika bahasa itu dituliskan ke dalam bentuk huruf-huruf, maka bahasa itu sekarang bisa dilihat. Huruf-huruf itulah wujud dari bahasa. Bahasa itu roh, maka huruf-huruf itu adalah wujud dari roh. Ehye, esyer ehye. Aku adalah aku. Aku ada sebagaimana aku ada. Jika roh itu dikatakan hidup, maka huruf itu pun sebenarnya hidup. Tidak ada yang namanya huruf mati. Konsonan itu tidak ada. Tetapi jika roh itu dikatakan mati, maka huruf itu pun sebenarnya mati. Tidak ada yang namanya huruf hidup. Vokal itu tidak ada. Ini memang filsafat jatuhnya. Yang namanya huruf itu, jika ditulis, dia bisa dilihat. Bentuknya seperti apa bisa dilihat, tapi dia mati. Namun jika dia disuarakan, huruf itu tidak bisa dilihat, tapi dia hidup. Perkataan itu hidup, saudara. Kata-kata memiliki power. Maka sebuah huruf dikatakan hidup, dia mati. Tetapi dikatakan mati, dia hidup. Ciri Tuhan. Tuhan berfilsafat dengan huruf-huruf. Itu jika kalian mengerti maksud saya. Dengan bahasa sastra, orang bisa menginterpretasikan roh itu dengan apa saja yang dia sukai. Roh bisa diinterpretasikan dengan udara. Roh bisa diinterpretasikan dengan suara. Bahkan mohon maaf, roh juga bisa diinterpretasikan dengan kentut. Sebab semuanya itu tadi tidak bisa dilihat dengan mata. Udara tidak bisa dilihat, suara tidak bisa dilihat, kentut tidak bisa dilihat.
Tetapi dengan bahasa visual, orang tidak bisa lagi menginterpretasikan roh itu dengan sembarangan. Sebab apa yang dia lihat, itulah yang dia tulis. Masalahnya, siapa yang bisa melihat roh? Pembaca skenario itu bukan orang umum. Filmnya memang bisa dikonsumsi untuk umum, bahkan bisa diinterpretasikan oleh siapa saja yang menonton film tersebut. Tapi skenario dibuat untuk dibaca oleh aktor dan aktris, sebab mereka adalah bagian dari ciptaan. Seorang sutradara saja tidak boleh menginterpretasikan yang lain dari apa yang sudah ditulis oleh sang penulis. Apalagi mereka yang adalah pelaku dari skenario tersebut. Seorang aktor tidak boleh melakukan improvisasi, sebab mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan yang menciptakan karakter adalah penulis, bukan sutradara. Jadi, kalau ada seorang penulis yang sudah menuliskan dengan detail gambar A, lalu dibaca oleh seorang aktor, dan aktor tersebut melakukan adegan tersenyum seperti gambar B, maka aktor tersebut kita katakan tidak bisa membaca skenario. Dia meleset dari apa yang sudah digambarkan dalam skenario. Kalau melesetnya sekali dua kali, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau setiap adegan dia meleset dari skenario, maka perlu diganti dengan aktor yang bisa membaca skenario. Di luar pendidikan, memang banyak orang yang bisa menulis skenario. Bahkan siapa saja bisa menjadi penulis skenario. Karena bahasa yang dipakai pada umumnya adalah bahasa sastra. Terlihat wajahnya babak belur. Itu bahasa sastra. Babak belur itu seperti apa? Tidak dijelaskan. Padahal bahasa visual harus bisa menjelaskan babak belur itu seperti apa. Budi menangis pilu. Itu sastra. Menangis pilu itu seperti apa? Bagaimana visualnya menangis pilu? Harus bisa ditulis. Di luar pendidikan, banyak orang yang bisa menulis skenario. Tetapi di dalam dunia pendidikan, tidak banyak orang yang bisa menulis skenario. Begitu juga halnya dengan para aktor. Di luar pendidikan, siapa saja bisa menjadi aktor. Tapi di dalam dunia pendidikan, tidak banyak aktor yang bisa membaca skenario. Dan saya harus mengakui bahwa itu adalah hal yang sangat ironis. Sebab semakin visual tulisan, itu sebenarnya memang semakin jelimet kalau dibaca orang. Oleh sebab itu, yang namanya teknik menulis skenario hanya berlaku dalam dunia pendidikan, tidak berlaku dalam dunia kerja. Sangat ironis, my friend. Dosen saya dulu juga begitu. Kalau kalian tahu film Heart, film Mirror, Virgin, itu semua penulisnya dosen saya. Dosen penulisan skenario. Mas Armantono namanya.
Tapi semua skenarionya tidak ada satupun yang memakai bahasa visual. Semuanya sastra. Sedikit munafik memang. Kalau dalam dunia kerja, saya boleh saja menuliskan nenek-nenek tersenyum, titik, tanpa ada penjelasan apa-apa. Tersenyum kan belum visual, masih bisa diinterpretasikan orang lain. Betul, dan saya akan mengatakan, kekuasaan saya, wewenang saya dalam melakukan interpretasi, saya serahkan ke dalam tangan sutradara. Terserah sutradara mau menginterpretasikan tersenyum itu seperti apa. Mau gambar A, gambar B, bebas. Sebab setelah masuk produksi, seorang penulis sudah tidak punya kuasa lagi atas tulisan yang dia buat. Makanya kalau dalam dunia kerja, kita gak perlu membuat sedemikian visual. Sangat merepotkan. Sudah bikin susah-susah, begitu di lapangan gak dipakai. Lebih baik waktu praproduksi kita berikan ruang bagi sutradara untuk melakukan interpretasi. Dan kalau sutradara juga tidak mau mengatur pemainnya atau tidak mau melakukan interpretasi, barulah pemain itu boleh melakukan improvisasi. Dia mau tersenyum seperti apa, terserah pemain. Tapi sekali lagi, dalam dunia pendidikan, saya dilatih untuk tidak boleh memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan interpretasi. Sebab bahasa skenario itu memang bahasa visual, bukan bahasa sastra yang bisa diinterpretasikan oleh siapa saja pembaca karya sastra tersebut. Seorang penulis skenario dalam menulis sebuah skenario itu harus wajib memakai bahasa visual. Sebab pembaca skenario itu bukan orang umum, tapi aktor, yaitu orang yang wajib melakukan apa saja sesuai dengan skenario. Aktor yang profesional itu bukan aktor yang pandai melakukan improvisasi, tapi aktor yang profesional itu adalah aktor yang bisa membaca skenario. Lalu apa hubungannya menulis skenario dengan membaca kitab suci? Saya hanya mengambil kosakata menulis dan membaca. Menulis tentu saja berhubungan dengan membaca. Menulis butuh tangan. Dalam piktogram tulisan Ibrani, lengan atau tangan itu diwakili oleh sebuah huruf, yaitu yod. Menulis itu butuh yod. Selain yod, untuk menulis kita butuh mata. Seperti tadi, untuk bisa menulis orang tersenyum, minimal saya harus pernah melihat dulu orang tersenyum itu seperti apa. Mulutnya tertutup kah? Kelihatan giginya kah? Matanya melebar kah? Dari penglihatan itu, baru saya bisa menulis orang tersenyum itu seperti apa.
Tanpa penglihatan, saya tidak tahu bagaimana menulis orang tersenyum. Paham, saudara? Jangankan menulis orang tersenyum, membayangkan orang tersenyum saja saya tidak bisa. Saya tidak sanggup. Kenapa? Sebab saya belum pernah melihat orang tersenyum itu seperti apa. Paham ya? Saya disuruh membayangkan orang tersenyum. Lah kalau saya belum pernah melihat orang tersenyum, bagaimana saya bisa membayangkan orang tersenyum? Saya tidak sanggup. Paham ya? Minimal saya harus pernah melihat terlebih dahulu bagaimana orang tersenyum itu. Baru saya bisa membayangkan. Bahkan saya kemudian bisa menuliskan bagaimana orang tersenyum itu. Dan dalam piktogram tulisan Ibrani, mata itu diwakili oleh sebuah huruf, yaitu ayin. Jadi dalam menulis, seorang itu butuh yod dan ayin. Menulis butuh lengan dan mata. Tetapi untuk membaca, seseorang hanya membutuhkan mata, tidak perlu lengan. Membaca berhubungan dengan ayin. Sebab membaca itu adalah melihat rangkaian huruf-huruf. Sekali lagi, membaca itu melihat rangkaian huruf-huruf. Ayin itu bisu, tidak bersuara. Sebab ayin adalah mata, bukan mulut. Ayin sama seperti huruf alef. Mereka bisu, silent. Jadi membaca di sini dalam pengertian membaca dalam hati. Membaca dalam hati tidak perlu bersuara. Maka yang dibutuhkan seseorang untuk membaca dalam hati hanyalah ayin. Baik menulis dan membaca itu dibutuhkan ayin, butuh mata. Tetapi kalau bacaan tersebut disuarakan, maka orang yang membaca itu disebut berkata-kata. Orang yang membaca dengan bersuara membutuhkan mulut dan mata. Mulut itu sendiri dalam piktogram tulisan Ibrani diwakili oleh sebuah huruf, yaitu peh. Jadi orang yang membaca dengan bersuara membutuhkan ayin dan peh. Sementara orang menulis membutuhkan ayin dan yod. Baik membaca maupun menulis, yang dibutuhkan adalah ayin, mata, visual, penglihatan. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Bagaimana bisa percaya tanpa melihat? Dengan mendengar. Pendengaran butuh telinga. Dalam tulisan Ibrani tidak ada piktogram yang menggambarkan telinga. Oleh sebab itu disebut berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Sebab Tuhan itu roh, tidak bisa dilihat, hanya bisa didengar. Mendengar itu penting. Tetapi Tuhan
telah membuat dirinya yang tidak bisa dilihat menjadi bisa dilihat lewat berbagai macam penciptaan. Salah satunya adalah lewat penciptaan huruf-huruf. Yang satu menulis, yang lain membaca. Yang satu bicara, yang lain mendengar. Menulis, membaca, dan bicara adalah tiga kata kerja yang memiliki piktogram dalam tulisan Ibrani. Artinya bisa dilihat. Tetapi kata kerja mendengar tidak ada piktogramnya. Artinya tidak bisa dilihat. Dan Tuhan berfilsafat melalui huruf-huruf. Tapi maksud saya begini, saudara. Dalam membaca kitab suci bahasa Ibrani, tidak ada yang namanya terjemahan kanon. Tidak ada yang namanya terjemahan paten. Terjemahan yang saklek. Ibaratnya itu tadi. Ada dunia pendidikan, ada dunia kerja. Dalam dunia pendidikan, menulis skenario dibutuhkan bahasa visual. Tapi dalam dunia kerja, menulis skenario justru dibutuhkan bahasa sastra. Mana yang betul? Pakai bahasa visual atau bahasa sastra? Ya, kalau kalian masih belajar, masih dalam lingkup sekolah, pakailah bahasa visual, biar cepat lulus. Tetapi kalau kalian sudah kerja, masuk dunia yang sesungguhnya, ya kalian pakai bahasa sastra, biar cepat dapat duit. Dan membaca kitab suci juga seperti itu. Saudara bisa membaca kitab suci dalam konteks dunia pendidikan. Saudara juga bisa membaca kitab suci dalam konteks dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia kerja. Sebab Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan selalu bekerja. Dan saya menyarankan pada kalian semua untuk membaca kitab suci dalam konteks dunia kerja. Artinya apa? Berusahalah untuk membaca kitab suci dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dengan demikian, kalian tidak akan pernah berhenti membaca kitab suci. Kalian akan terus bekerja sama seperti Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Sebab satu hurufnya itu mempunyai banyak makna. Di sana kalian tidak saja bekerja, tetapi kalian juga akan belajar banyak dari setiap huruf-huruf tersebut. Akan sangat berbeda jika kalian hanya membaca kitab suci lewat bahasa yang sudah diterjemahkan oleh orang lain. Membaca seperti itu saya gambarkan sebagai membaca dalam dunia pendidikan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, selesai. Kalian tidak bekerja apa-apa sebab sudah diterjemahkan oleh orang lain. Kalian tinggal baca. Dan setiap dibaca, bunyinya ya seperti itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara tidak akan mempunyai pemahaman yang luas dan dalam mengenai Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat luas
dan sangat dalam. Kalau saudara hanya membaca dari kitab terjemahan, saudara tahunya bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Hanya itu saja, titik, tidak ada yang lain. Padahal Allah itu tidak sedangkal itu. Cobalah untuk sedikit demi sedikit belajar bahasa Ibrani. Saya sendiri tidak punya guru khusus untuk Saya tidak punya guru khusus untuk mengajar bahasa Ibrani. Saya tidak punya banyak uang untuk membayar orang buat ngajar saya bahasa Ibrani. Kalau saudara memang punya uang lebih, ada baiknya saudara cari guru bahasa Ibrani. Saya pribadi tidak punya. Makanya saya berusaha belajar secara otodidak. Guru saya hanya Yesus. Kebetulan Yesus adalah orang Ibrani, bukan? Jadi kalau ada yang tidak saya mengerti, saya bertanya pada Yesus. Sebab saya mengimani bahwa Yesus itu hidup. Dan dia memang hidup. Oke, jadi sekali lagi, tidak ada yang saklek dalam membaca kitab suci. Apalagi kitab suci ditulis dalam huruf-huruf Ibrani. Membaca itu tadi apa, saudara? Saya sudah memberikan definisi sederhana dari membaca. Membaca adalah melihat rangkaian huruf demi huruf. Kitab suci ditulis dalam huruf Ibrani. Maka saudara harus memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana bentuk visual dari huruf-huruf tersebut. Dan itu tidak ada yang saklek. Misalnya, Bereshit bara Elohim et hasamayim we'et haares. Tulisan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wajib, kudu, mesti diartikan dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau sampai diterjemahkan yang lain dengan itu, maka dikatakan bidat. Dikit-dikit bidat, dikit-dikit bidat. Pusing saya. Sekali lagi, tidak ada yang namanya terjemahan saklek. Kalian justru harus bisa memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana tulisan Ibrani itu ditulis. Sebab huruf Ibrani itu sendiri adalah sebuah karya sastra. Bahkan juga sebagai suatu karya seni, yaitu seni lukis. Maka satu hurufnya saja sudah bisa dibaca orang dengan banyak sudut pandang. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana bentuk dari bahasa Ibrani tersebut. Wujud dari huruf Ibrani itu seperti apa? Kalian harus jeli melihat. Sebab sekali lagi, tidak ada terjemahan yang saklek. Orang bisa membaca Alkitab dengan huruf Ibrani dari sudut pandang yang lain. Maksud saya begini, orang kalau mau menulis sebuah cerita dalam film,
Dia harus punya yang namanya ide pokok. Nah, dari satu ide pokok yang sama, kalau kita berikan pada 10 orang penulis skenario, satu ide pokok ini bisa menjadi 10 tema yang berbeda-beda. Ide pokoknya sama, saudara, tapi temanya berbeda. Mungkin yang satu mengambil tema percintaan, romantisme, tapi yang satu lagi justru melihat ide pokok ini sebagai sebuah tema peperangan. Samakah percintaan dengan perang? Sangat kontras, tapi ide pokoknya sama. Dari satu ide pokok yang sama, bisa menjadi 10 tema yang berbeda-beda. Dan dari satu tema yang sama, kalau kita berikan pada 10 orang penulis skenario yang lain, tema yang sama ini bisa menjadi 10 cerita yang berbeda-beda. Saya ulang ya. Sorry. Kita lihat ke layar monitor. Dari satu ide pokok yang sama, bisa menjadi 10 tema yang berbeda. Dari satu tema yang sama, bisa menjadi 10 cerita yang berbeda-beda. Dari satu ide pokok dan satu tema yang sama, bisa menjadi 100 cerita yang berbeda-beda. Betapa kayanya seorang penulis skenario. Modale hanya satu ide pokok yang sama terus-menerus, tapi bisa menghasilkan ribuan cerita yang selalu berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu diingat, tema yang dibuat tidak boleh lepas dari ide pokok. Paham, saudara? Begitu juga dengan yang namanya membaca Alkitab bahasa Ibrani. Alkitab bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan menjadi banyak peristiwa. Kenapa? Karena satu huruf Ibrani saja sudah mengandung banyak makna dan arti. Apalagi hanya dengan membolak-balik A, E, I, O, U. Maka satu huruf Ibrani sudah bisa berubah arti dan memiliki makna yang lain lagi. Mari kita lihat slide selanjutnya. Alef. Alef adalah huruf pertama dalam abjad Ibrani. Alef menjadi sumber inspirasi dari munculnya huruf Yunani Alpha, yang kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya huruf vokal Latin yang berbunyi A. Alef itu sendiri sebenarnya tidak memiliki bunyi. Dia adalah huruf yang bisu. Kalau gak dipukul, alef tidak bunyi. Artinya tidak bisa ditransliterasikan sebagai huruf A. Huruf A muncul dari alfa, bukan dari alef. Tapi inilah yang mau saya perlihatkan pada kalian semua. Di sana ada sebuah proses. Dari alef menjadi alfa, dari alfa menjadi A. Penciptaan itu adalah sebuah proses
dari perubahan bentuk, tidak serta-merta dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Ex nihilo. Penciptaan bukanlah ex nihilo. Untuk menciptakan huruf A, huruf alef harus ada terlebih dahulu. Tanpa alef, huruf A tidak akan pernah ada. Dari mana huruf A bisa ada? Diciptakan. Siapa yang menciptakan huruf A? Jangan pernah mengatakan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan huruf A. Jadi siapa yang menciptakan huruf A? Huruf alfa. Siapa yang menciptakan huruf alfa? Huruf alef. Siapa yang menciptakan huruf alef? Mungkin perlu kita bahas secara khusus di lain tema. Anggaplah saat ini kita bicara secara umum. Sebab dalam video ini kita hendak bicara tentang Tuhan, bukan tentang huruf-huruf. Dan kita akan belajar mengenal Tuhan lewat huruf-huruf. Katakanlah Tuhan itu hanya menciptakan huruf alef sampai taf. Tuhan hanya menciptakan 22 huruf ini saja. Dan huruf-huruf itu sebenarnya hidup. Mereka kemudian berkembang biak dengan merubah wujud mereka. Dan lahirlah huruf-huruf yang lain. Seperti misalnya huruf Mesir, huruf Arab, huruf Latin, huruf alfa beta, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang mati. Konsep Tuhan itu adalah hidup. Sama halnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jika huruf alef sampai taf itu diciptakan sebanyak 22, maka penciptaan manusia itu hanya diperlukan 2 orang saja. Selanjutnya manusia berkembang biak dengan sendirinya. Sebab 2 orang ini diciptakan dalam kondisi hidup. 2 adalah angka berpasangan. 22 huruf Ibrani. Artinya ada 11 pasang. 2 manusia. Artinya hanya ada sepasang. Kain, Habel, Set, sampai pada kita semua. Kita bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Kalaupun disebut ciptaan, yang menciptakan adalah Bapak Ibu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu sendiri hanya sekali menciptakan, tapi dengan amat sangat detail, sehingga ciptaan itu kemudian bergerak dengan sendirinya. Paham maksud saya? Tuhan tidak perlu lagi repot-repot menciptakan satu persatu manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Tapi hanya dari 2 manusia saja. Itu sudah cukup. Dan kehidupan manusia akan ada dengan sendirinya. Tidak perlu lagi diciptakan. Tuhan menciptakan 22 huruf alef sampai taf. Sudah itu saja. Lalu mereka berubah bentuk sebab mereka sebenarnya hidup. Tuhan menciptakan 2 anak manusia, Adam dan Hawa. Sudah, itu saja.
lalu mereka bergerak sendiri sebab mereka sebenarnya hidup. Paham ya maksud saya? Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang mati. Konsep Tuhan itu adalah hidup. Bahkan sebuah batu sekalipun, batu bisa menjadi makhluk hidup. Tuhan bisa menciptakan keturunan Abraham hanya dari batu, kata Yohanes Pembaptis. Apakah batu itu adalah makhluk hidup? Bisa jadi, jika batu diberi juga makhluk hidup. Orang Yahudi ketika mengangkat sumpah, siapa yang menjadi saksi? Batu. Coba kalian baca kembali perjanjian antara Yakub dengan Laban, atau peristiwa Yosua dengan seluruh rakyat Israel. Siapa yang menjadi saksi? Batu. Emangnya batu bisa mendengar? Emangnya batu bisa melihat? Kok dijadikan sebagai saksi? Batu dikatakan benda mati, dia bisa melihat dan mendengar. Batu dikatakan benda hidup, dia tidak mempunyai roh, ciri Tuhan. Dan bukankah Yesus sendiri disebut sebagai batu penjuru, sekaligus batu sandungan? Yesus dikatakan batu, dia adalah batu yang bisa bersaksi, batu yang hidup. Sekali lagi, mungkin kita perlu membahas hal ini di lain tema. Kita kembali pada Alef. Dalam abjad Ibrani, untuk setiap hurufnya mempunyai nilai numerik dan filsafat huruf. Ada yang namanya gematria, ada notarikon, satu lagi temurah. Walaupun nanti ada yang menganggap sebagai kabalah, ilmu mistis. Begitu kira-kira pengertian sederhana dari kabalah. Tapi kita tidak bisa menutup sebelah mata, karena bagaimanapun juga, semua itu adalah ilmu pengetahuan. Alef dalam huruf Ibrani kuno digambarkan dengan kepala kerbau. Kita akan melihat beberapa makna dari huruf Alef. Alef dalam huruf Ibrani kuno digambarkan dengan kepala kerbau yang memiliki arti kekuatan. Dan Alef itu sendiri dalam ilmu gematria memiliki nilai numerik 1. Angka 1 adalah simbol dari Tuhan yang Esa. Esa itu 1 itu Esa. Tidak ada Esa tapi 3 tapi Esa. Bahkan tidak ada Esa tapi 7 tapi Esa. Yang ada adalah Esa tapi 1 tapi Esa. Sebab Esa bukan 3, Esa juga bukan 7. Esa adalah 1. Slide selanjutnya, please. Angka 1 adalah simbol dari Tuhan yang Esa. Kalau kita mau menulis kata Elohim, itu dimulai dari huruf Alef. Kalau kita mau menulis kata Adonai, juga dimulai dari huruf Alef. Tapi tolong diingat, ini adalah filsafat. Kata Elohim itu sendiri bisa digunakan untuk malaikat, bisa untuk dewa-dewi,
bahkan bisa digunakan untuk manusia. Contohnya adalah Musa. Musa juga pernah disebut sebagai Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Re'eh netatika Elohim leparoh. Lihat, aku menjadikan engkau sebagai Allah bagi Firaun. Allah di sana memakai kosakata Elohim. Musa dijadikan sebagai Elohim, sama seperti kelak anak manusia yang dijadikan sebagai Elohim. Musa itu adalah gambaran dari Yesus, dan Yesus adalah gambaran dari Yahweh. Artinya, baik Musa maupun Yesus bukanlah Yahweh, tapi keduanya adalah wujud dari Yahweh. Ini adalah bentuk pola-pola dari sebuah penciptaan yang diturunkan. Allah itu roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa digenggam. Dan penciptaan itu sebenarnya adalah sebuah perubahan wujud dari sesuatu yang sudah ada, bukan ex nihilo. Tapi mohon jangan dibaca menjelma. Allah tidak pernah menjelma. Jangan jadikan Allah seperti film robot anak-anak. Berubah. Lalu Mr. X menjelma menjadi satria baja hitam. Tolong perubahan wujud jangan dibaca seperti itu. Juga jangan dibaca seperti ular putih yang berubah menjadi paisucen. Sekali lagi, tolong jangan dibaca seperti itu. Allah tidak pernah menjelma. Mr. X berubah menjadi satria baja hitam. Mr. X sudah tidak ada. Yang ada adalah satria baja hitam. Ular putih menjelma menjadi paisucen. Ular putihnya sudah tidak ada. Yang ada adalah paisucen. Itu menjelma. Yang satu hilang, berubah wujud menjadi yang lain. Tetap satu. Allah tidak menjelma. Ehyeh, esyer ehyeh. Kalau aku mau menjadi bintang, maka aku akan menjadi bintang. Artinya, aku akan menciptakan bintang sehingga bintang itu menjadi ada. Dan bintang itulah wujud dari diriku. Tetapi bintang itu bukanlah aku. Dan aku bukanlah bintang itu. Aku tetaplah aku yang tidak terlihat. Bintang tetaplah bintang yang terlihat. Bintang itu hanyalah wujud dari diriku yang tidak bisa dilihat. Dengan aku menjadikan bintang, maka bintang itu adalah aku yang terlihat. Sebab aku menjadikan bintang itu dari diriku sendiri yang sudah ada, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Ada bintang, tapi masih juga ada Allah. Ada ciptaan, tapi Sang Pencipta juga masih ada. Ehyeh, esyer ehyeh. Kalau aku mau menjadi batu, aku akan menjadi batu. Artinya,
Aku akan menciptakan batu sehingga batu itu menjadi ada, dan batu itulah wujud dari diriku. Tapi batu itu bukanlah aku, dan aku bukanlah batu itu. Aku tetaplah aku yang tidak terlihat. Batu tetaplah batu yang terlihat. Batu itu hanyalah wujud dari diriku yang tidak bisa dilihat. Dengan aku menjadikan batu, maka batu itu adalah aku yang terlihat. Sebab aku menjadikan batu itu dari diriku sendiri yang sudah ada, bukan dari sesuatu yang tidak ada. Oleh sebab itu, batu pun bisa bersaksi. Ehye, esher ehye. Aku bisa menjadi apa saja yang aku ingini. Tetapi apa saja yang aku ingini bukanlah diriku. Mereka semua hanyalah wujud dari aku yang tidak terlihat. Semoga bisa dipahami. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu diciptakan di dalam dirinya sendiri. Artinya, Yahweh tidak menciptakan dari ketiadaan. Itu menurut saya. Kalau kalian tidak setuju, ya gak apa-apa. Saya tidak memaksa. Kan kitab suci bisa dibaca dari berbagai sudut pandang. Kalau kalian mengatakan Allah itu menciptakan segala sesuatunya dari ketiadaan, ex nihilo, ya silahkan, monggo. Tapi pandangan saya tentang penciptaan, yaitu tadi, Yahweh tidak pernah menciptakan segala sesuatunya di luar dirinya. Artinya, Yahweh tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dari ketiadaan. Tetapi segala sesuatunya itu diciptakan dari yang sudah ada. Bagi saya pribadi, ex nihilo itu omong kosong. Ex nihilo hanyalah celoteh orang-orang yang tidak mengenal Yahweh. Atau katakanlah belum mengenal Yahweh. Kalau kalian pernah melihat saya, kalian melihat Yesus. Yesus itu adalah terang. Bagaimana wujud terang? Lihatlah saya. Lihatlah sesamamu. Itulah wujud dari terang. Yesus pernah berkata, "Jika engkau memberi sesamamu yang miskin itu sepotong roti, sesungguhnya engkau sudah memberi aku makan." Manusia adalah wujud dari terang yang tidak bisa dipegang. Dan kalau kalian pernah melihat Yesus, kalian melihat Yahweh. Sebab Yesus itu adalah wujud dari Yahweh yang tidak bisa dilihat. Ini adalah pola-pola sebuah penciptaan yang diturunkan. Yahweh menciptakan segala sesuatunya berasal dari apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada itu? Ya diri Yahweh itu sendiri. Yahweh pernah mencari dan bahkan sedang mencari dan masih terus mencari.
Adakah sesuatu di luar dirinya? Apakah ada sesuatu di luar sana selain dirinya? Sampai detik ini, Yahweh tidak pernah menemukan apa-apa di luar dirinya. Dan Yahweh mengatakan hal itu pada semua ciptaannya yang ada di dalam dirinya. Dan saya percaya Yahweh tidak berdusta. Saya percaya apa yang disampaikan olehnya, bahwa di luar dirinya tidak ada apa-apa. Yesaya 45 ayat 6. Yang itu berarti tidak ada Allah yang lain. Yahweh adalah satu-satunya Allah. Kalau Yahweh menemukan sesuatu di luar dirinya, Dia pasti akan mengatakan kepada kita, "Saya percaya Yahweh tidak berdusta." Dia tidak menutup-nutupi apa yang Dia ketahui pada kita. Justru Dia ingin kita mengetahui segala sesuatunya dari mulut Dia, supaya jangan menjadi ajaran mistik, sedikit-sedikit rahasia, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui. Itu adalah ajaran mistik. Segala sesuatu diciptakan di dalam diri Yahweh, bukan di luar diri Yahweh. Segala sesuatu diciptakan di dalam dirinya dan oleh dirinya sendiri. Artinya, di luar dirinya itu tidak ada apa-apa, seperti yang Dia nyatakan pada semua ciptaannya. Dan apa yang ada di dalam dirinya, bahan penciptaan itu adalah dirinya sendiri yang sudah ada. Yahweh menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, yaitu dirinya sendiri, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Allah itu roh. Ibaratnya, roh itu adalah udara. Dan roh itu memang udara kalau diterjemahkan secara literal. Roh itu bahasa Ibraninya ruah. Tulisannya terdiri dari 3 huruf, yaitu res, waw, dan het. Ruah kalau diartikan adalah udara, juga bisa angin, juga bisa roh, spirit, nafas, dan lain sebagainya. Bukan saya yang ngomong, saya taunya dari Kamus Strong. Oke? Nah, udara tidak bisa dilihat. Bagaimana supaya udara bisa dilihat? Udara menciptakan dirinya sendiri menjadi angin. Ehye, esyer ehye. Udara berubah wujud menjadi angin supaya bisa terlihat. Angin bukanlah udara. Udara tetaplah udara, tidak bisa dilihat. Angin hanyalah wujud dari udara yang tidak bisa dilihat itu. Karena wujudnya udara sudah berubah menjadi angin, maka udara sekarang bisa dilihat. Udara itu sendiri masih ada, tapi di lain pihak, sekarang juga ada angin. Ada udara, juga ada angin, bukan pengertian menjelma. Udaranya sudah tidak ada,
sekarang menjadi angin semua. Tidak demikian. Angin keluar dari udara, atau bisa dikatakan angin lahir dari udara tanpa hubungan fisik. Apa bahan dasar penciptaan angin? Ya udara itu sendiri, bukan dari ketiadaan. Udara itu sudah ada. Dan bukankah ruah tadi juga bisa diterjemahkan sebagai angin? Angin bukan berasal dari ketiadaan. Jadilah angin, maka angin jadi. Yehi ruah, wehi ruah. Tidak demikian. Seolah-olah angin itu berasal dari ketiadaan. Setelah diucapkan yehi wehi, maka angin menjadi ada. Perlu pendalaman khusus untuk memahami yehi wehi. Tapi kita kupas saja sedikit. Wis kadung, kepalang tanggung. Tapi sedikit saja. Mari kita lihat slide selanjutnya. Jadilah maka jadi. Yehi wehi. Yehi wehi ini sebenarnya adalah kepanjangan dari nama suci YHWH. Yod-he, Waw-he. Atau kalau dibalik, nama suci YHWH itu adalah singkatan dari Yehi wehi. Jadilah dan jadilah. Yehi itu tulisannya Yod He dan ada akhiran Yod lagi. Saya belum tahu kenapa diakhiri dengan Yod lagi. Yang jelas Yehi itu Yod dan He. Sedang Wehi itu tulisannya Waw, Yod, dan He. Diakhiri dengan Yod lagi dan entah itu apa. Sebuah garis horizontal. Tapi yang jelas Wehi itu Waw, Yod, dan He. Waw di depan Yod He. Waw berfungsi sebagai kata penghubung yang artinya dan. Yehi itu tadi adalah Yod dan He, yang artinya jadilah. Sedang Wehi, huruf wawnya itu kata penghubung dan. Sehingga Wehi artinya dan Yehi. Dan Yod He. Dan jadilah. Maka Yehi wehi artinya jadilah dan jadilah. Yehi wehi itu adalah YHWH. Ini sama seperti ehye, esher ehye. Aku akan menjadi sebagaimana aku akan menjadi. Kalau aku mau menjadi angin, maka aku akan menjadi angin. Kalau aku mau menjadi air, maka aku akan menjadi air. Semoga bisa dipahami. Jadi tidak ada yang namanya menciptakan tanpa bahan dasar. Tidak ada ex nihilo. Yang menjadi bahan dasar segala ciptaan itu adalah diri Allah itu sendiri. Bisa dipahami ya? Itu saja sementara untuk Yehi wehi.
Jadi itu tadi, udara menciptakan angin dari dirinya sendiri supaya bisa terlihat. Angin bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Bagaimana supaya angin bisa disentuh? Dia berubah wujud lagi menjadi air. Air lahir dari angin tanpa hubungan fisik. Air bisa dilihat dan bisa disentuh, tapi tidak bisa digenggam. Bagaimana supaya air bisa digenggam? Dia berubah wujud lagi menjadi tanah. Hendaklah air yang ada di bawah berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Tanah lahir dari air tanpa hubungan fisik. Mulai dari angin, air, sampai tanah, itu semua adalah wujud dari udara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa digenggam. Angin bukan udara. Angin hanyalah wujud dari udara yang bisa dilihat. Air bukan udara. Air adalah wujud dari udara yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Tanah bukan udara. Tanah adalah wujud dari udara yang bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa digenggam. Aku bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Tetapi apa saja yang aku inginkan bukanlah aku. Aku tetaplah aku. Itu semua adalah sebuah proses. Penciptaan itu proses, tidak instan. Dan proses pertama untuk mengetahui bagaimana wujud dari udara dibutuhkan ain, butuh mata, butuh penglihatan. Udara bisa dilihat melalui angin. Setelah bisa dilihat, proses lagi untuk bisa disentuh. Setelah bisa disentuh, proses lagi supaya bisa digenggam. Di alam bumi, penglihatan menjadi yang pertama, baru kemudian pendengaran. Kita melihat cahaya kilat, baru mendengar suara gelodok. Tapi di alam sana, pendengaran yang pertama, baru kemudian penglihatan. Gelodok terdengar lebih dulu, baru terlihat cahaya kilat. Sebab Allah itu roh. Kalau kalian mendengar suara, maka kalian akan bisa melihat. Mendengar itu penting. Tanah diciptakan dari air, air diciptakan dari angin, angin diciptakan dari udara. Penciptaan itu sebuah proses yang diturunkan sehingga membentuk sebuah pola-pola yang sangat amazing. Konsep Tuhan itu adalah hidup. Udara hanya menciptakan angin, itu saja. Dan selanjutnya angin itu hidup. Angin berkembang biak dengan sendirinya dan melahirkan air. Air itu hidup. Air berkembang biak dengan sendirinya melahirkan tanah. Ada angin, air, dan tanah.
Ada 3 elemen yang dilahirkan tanpa hubungan badan. Dari 3 elemen yang hidup ini, kemudian berkembang kehidupan yang lain. Angin bersetubuh dengan air melahirkan terang, yaitu Adam yang pertama, yang sulung. Air bersetubuh dengan tanah melahirkan Adam yang kedua, yang bungsu. Ini sudah terlalu jauh. 3 elemen yang dilahirkan tanpa hubungan badan itu sendiri sebenarnya adalah hasil sebuah pola dari 3 elemen sebelumnya, yaitu udara, terang, dan gelap. 3 elemen ini tidak diciptakan, tetapi memang sudah ada. Nanti pelan-pelan kita memang akan ke arah sana. Tapi untuk sementara hanya itu saja dulu. Sebab hal ini sudah terlalu jauh. Supaya tidak bingung, kita berusaha semampu kita untuk tetap terstruktur. Kita kembali ke alef saja, biar urut. Saya mau menjelaskan apa itu filsafat huruf. Tadi saya katakan, huruf alef itu memiliki nilai gematria angka 1. Dan angka 1 itu adalah simbol dari Elohim. Untuk menulis Elohim, huruf pertamanya adalah alef. Perhatikan lagi di layar. Alef ternyata juga bisa dipakai sebagai huruf pertama untuk menulis kosakata Adam. Apakah Adam adalah Elohim? Mari kita berfilsafat huruf. Adam dibentuk dari 3 huruf, yaitu alef, dalet, dan mem yang bentuknya sofit. Mari kita lihat piktogram. Dari piktogramnya, alef adalah kepala kerbau, dalet adalah pintu, dan mem adalah riak air atau air yang bergelombang. Dari piktogram, Adam bisa dibaca sebagai kepala kerbau yang keluar dari pintu riak air. Ini adalah peristiwa merah hepet dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dilanjutkan dengan ayat 3. Jadilah terang, maka terang jadi. Terang itulah Adam pertama, kepala kerbau yang keluar dari air yang berputar-putar, merah hepet, keluar dari air yang bergoncang, air yang keos. Jadi bisa disimpulkan, kepala kerbau itu adalah terang, terang itu adalah Adam, Adam itu adalah kepala kerbau. Berputar membentuk lingkaran. Tuhan itu lingkaran, bukan segitiga. Kita jangan ke arah sana dulu dah, biar gak pusing. Kita benar-benar berusaha jalan sepelan mungkin. Terang adalah Adam, Adam adalah terang. Inilah wujud dari Elohim yang adalah roh.
Roh tidak bisa dilihat, tapi terang bisa dilihat. Adam yang adalah terang bisa dilihat. Adam bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Adam inilah wujud dari Elohim. Tetapi Adam bukan Elohim itu sendiri, hanya wujudnya saja. Elohim adalah Elohim, Adam adalah Adam. Ehyeh, Esher, Ehyeh. Yang menjadi Adam dalam pengertian ini adalah terang, bukan Adam suaminya Hawa. Jadi Adam pertama itu adalah terang, bukan debu tanah. Yang mana terang ini kelak kita kenal dengan Yesus. Hal ini juga bisa menjadi gambaran dari praeksistensi Yesus. Itu nanti kita bahas lagi dengan lebih detail. Terang adalah anaknya Elohim yang pertama. Terang adalah anak Allah, bukan Allah. Sebab Allah tidak bisa dilihat, sedangkan terang bisa dilihat. Terang adalah wujud dari Allah. Semoga bisa dipahami. Di Alkitab kan ada, Om. Allah itu terang. Berarti terang itu bukan anak Allah, tapi Allah itu sendiri. Belajarlah filsafat, anakku. Kalau mau belajar sungguh-sungguh, jangan nanggung. Dalami apa itu filsafat. Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat roh. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Terang bisa dilihat, maka terang bukanlah roh tersebut. Terang bukanlah Allah. Tetapi dengan adanya terang, maka roh tersebut bisa terlihat. Bagaimana wujud dari roh tersebut? Ya, terang itulah wujud dari roh yang tidak bisa dilihat. Apa kalian bisa melihat terang? Terang ini sebenarnya masih terlalu abstrak. Ibarat skenario tadi. Kosakata terang ini sendiri masih bahasa sastra, belum visual. Terang itu bahasa Ibraninya ore. Alkitab tidak hanya mengatakan Allah itu terang. Alkitab juga mengatakan Allah itu api. Bahasa Ibraninya api itu es. E-S-H. Alef dan sin. Api setidaknya lebih visual daripada kosakata terang. Kalau kalian bisa melihat api itulah wujud dari Allah. Tapi api itu sendiri bukan Allah. Kalian tidak akan menyembah api, bukan? Bahkan saya akan mengatakan, segala benda-benda ciptaan Allah itu adalah wujud dari Allah. Tetapi benda-benda ciptaan itu bukan Allah. Kalian melihat bulan. Bulan itulah wujud dari Allah. Tetapi bulan bukan Allah. Kalian melihat bintang. Bintang itulah wujud dari Allah. Tetapi bintang bukan Allah. Kalian melihat terang. Terang itulah wujud dari Allah. Tetapi terang bukan Allah. Kalian melihat gelap. Gelap itulah wujud dari Allah.
tetapi gelap bukan Allah. Kalian melihat Yesus. Yesus itulah wujud dari terang. Tetapi Yesus bukan terang. Sebab terang itu sendiri masih ada. Tapi kemudian juga ada Yesus. Terang bukan menjelma. Kalau terang menjelma menjadi Yesus, maka terangnya tidak ada lagi dan menjelma menjadi satu sosok, yaitu Yesus. Tetapi bahan dasar penciptaan manusia Yesus itu adalah terang, bukan debu tanah. Manusia yang bahan dasarnya adalah terang hanya satu, ya Yesus itu saja. Satu-satunya manusia berbahan dasar terang. Jadi tidak ada penciptaan yang ex nihilo. Saya adalah wujud dari Yesus. Yesus itu adalah wujud dari terang. Dan terang itu adalah wujud dari Allah. Kalau belum memahami apa itu filsafat, sebaiknya silent. Sama seperti huruf alef yang silent. Kalau belum digong, jangan bunyi. Bisa jadi ajaran mistik. Oke? Itu baru satu filosofi dari kosakata Adam, saudara. Yang mana kita membacanya dari aksara gambar, dari piktogram. Kalau saudara hanya membaca dari kitab terjemahan, saudara hanya akan mengetahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan. Sudah, itu saja. Padahal hikmat Tuhan itu sungguh sangat dalam. Ada banyak filosofi kata Adam. Tapi saya akan berikan 3 contoh saja dari kata Adam ini. Mari kita lihat yang selanjutnya. Alef itu tidak bunyi dan mewakili kata Elohim. Dalet itu sendiri berasal dari kata delet, yang artinya sama seperti gambar piktogramnya, yaitu pintu. Dalet itu kalau ditulis terdiri dari 3 huruf, yaitu dalet, lamet, dan taf. Saya tidak akan menjabarkan makna huruf tersebut satu persatu. Nanti kepanjangan. Ini saja sudah 1 jam lebih. Kalian bisa cari sendiri nanti. Dalet juga bisa berasal dari kata del yang artinya menggantung atau bergantung. Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Jadi dalet juga bisa mewakili simbol Yesus. Dan mem yang adalah simbol air bisa mewakili suatu bangsa atau kumpulan orang banyak. Jadi Adam bisa berarti Elohim yang tergantung dengan disaksikan banyak orang. Maka pengertian Adam di sini bisa merujuk pada sosok Yesus. Tapi del juga bisa berarti miskin. Orang yang bergantung itu adalah orang yang miskin. Orang yang membutuhkan sesuatu. Jadi Adam juga bisa berarti Elohim yang membutuhkan air. Maka pengertian Adam di sini bisa merujuk pada terang
Sebab terang itu tadi lahir dari air yang bergoncang, merah hepet. Seperti kalau kita membaca dari piktogram. Tapi bisa juga Adam yang merujuk pada istri Hawa. Karena manusia hidup juga butuh air. Masalahnya, mem yang ada di sana bukan mem biasa, tapi mem sofit, yang artinya huruf mem itu tertutup. Mem biasa itu bentuk hurufnya terbuka, tapi mem sofit bentuk hurufnya tertutup semua. Jadi mem di sini juga bisa dibaca wahyu yang masih tertutup. Air itu adalah wahyu Tuhan. Jadi Adam bisa diartikan wahyu Elohim yang masih tertutup pintunya. Mem sendiri terkadang digambarkan sebagai rahim. Mulai dari Adam sampai Nuh, firman Elohim masih menjadi rahasia. Bahkan menjadi rahasia bagi para malaikat. Pengetahuan Adam mula-mula bergantung sepenuhnya pada Yahweh. Del itu tadi, saudara, bergantung. Tapi kemudian pengetahuan Adam menjadi terbuka oleh karena pohon pengetahuan. Padahal mem masih tertutup. Jadi pengetahuan Adam selanjutnya itu bukan lagi berasal dari Yahweh. Bahkan dari Nuh sampai manusia-manusia sebelum Yesus lahir, firman Elohim masih menjadi rahasia. Barulah setelah Yesus lahir, pengetahuan itu menjadi terbuka. Jadi kalau mau menulis Adam di masa sekarang, jangan memakai mem sofit. Saya penasaran, saudara. Dalam perjanjian baru, pasti ada kosakata manusia. Dan saya penasaran, bagaimana orang menuliskan kosakata manusia tersebut jika diterjemahkan kembali dalam huruf Ibrani. Apakah akan masih ditulis dengan mem sofit? Saya bukan ahli bahasa Ibrani, tapi saya menyarankan jangan lagi menulis Adam dengan mem sofit. Sebab Yahweh sudah membuka rahasia tersebut lewat kelahiran Adam Yesus, manusia Yesus. Pintu Elohim sudah terbuka. Terpujilah nama Yahweh. Masuklah lewat pintu yang sempit itu. Kembalilah ke rahim yang terbuka. Itu adalah filosofi kedua yang dapat saya berikan. Adam adalah rahasia firman Tuhan. Dan rahasia itu sekarang sudah dinyatakan. Tidak ada misteri yang tidak disingkapkan. Kita masuk filosofi yang terakhir. Adam itu terdiri dari Alef, Dalet, dan Mem sofit. Alef tidak bunyi, sehingga yang ada hanya Dalet dan Mem yang dibaca Dam. Dam artinya adalah darah, darah merah. Adamah artinya tanah merah. Edom berasal dari Esau, kemerah-merahan. Jadi Adam bisa diartikan
Elohim yang mempunyai darah. Allah itu roh. Masa roh punya darah? Itulah Adam. Wujud dari Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Ehyeh, Esher, Ehyeh. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan penciptaan Adam, maka sekarang Allah bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Itulah Adam. Alefnya itu Elohim, damnya adalah darah. Adam adalah Elohim yang berdarah. Kalian melihat Adam, kalian melihat Allah. Sebab Adam adalah rupa dan gambar Allah. Tetapi Adam itu sendiri bukan Allah. Hanya wujudnya saja. Allah tetaplah Allah yang tidak terlihat. Adam tetaplah Adam yang terlihat. Dan Adam yang manusia debu ini telah gagal untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Adam manusia debu telah gagal untuk bisa mewakili jati diri dari Elohim. Jadi Adam yang mana yang bisa mewakili jati diri sebagai Elohim? Jawabannya adalah the Son. Adam yang terang itulah yang lahir dari air yang bergoncang, yang kemudian dijadikan sebagai manusia. Dan dia telah berhasil untuk menjadi rupa dan gambar Allah yang sempurna. Maka Adam manusia terang itulah yang kemudian menjadi standar bagaimana kita manusia debu harus bisa mencontoh supaya kita bisa menjadi generasi Elohim selanjutnya. Sekali lagi tolong diingat, kosakata Elohim itu tidak hanya dipakai untuk mewakili Tuhan, tapi juga bisa untuk dewa-dewi. Dan ingatlah, Musa juga pernah diangkat sebagai Elohim, sama seperti Yesus yang juga diangkat sebagai Elohim. Maka berusahalah supaya kita juga bisa diangkat sebagai Elohim. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengatakan Allah menjelma menjadi manusia. Kalau soal jelma menjelma, justru kitalah yang harus menjelma menjadi Elohim. Kita menanggalkan manusia daging kita dan menjelma menjadi manusia roh, menjelma menjadi manusia Elohim. Prabu Siliwangi menjelma menjadi macan. Maka Prabu Siliwanginya sudah tidak ada. Yang ada tinggal macannya. Kalau macan itu menjelma kembali menjadi Prabu Siliwangi, maka macannya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya tinggal Prabu Siliwangi kembali. Itu menjelma. Manusia menjelma menjadi Elohim. Manusianya sudah tidak ada. Yang ada tinggal Elohimnya. Dagingnya sudah tidak ada.
yang ada tinggal rohnya. Dengan menanggalkan kedagingan kita, kitalah yang akan menjelma menjadi Elohim, bukan sebaliknya. Allah menjelma menjadi manusia. Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia. Kalau Allah menjelma menjadi manusia, maka Allahnya tidak ada. Yang ada tinggal manusianya. Roh menjelma menjadi daging. Rohnya tidak ada lagi. Sepenuhnya berubah menjadi daging. Menjelma itu seperti itu. Yang satu hilang, berubah wujud sepenuhnya menjadi yang satunya lagi. Itu menjelma. Dia sudah turun dari atas. Maka sekarang kita yang harus naik dari bawah. Anaknya Daud mati. Dan Daud berkata, Aku yang akan turun ke dunia orang mati, bukan orang mati yang naik ke dunia orang hidup. Tapi dengan lahirnya Yesus, Adam yang terbuka, maka sekarang orang mati harus bisa naik ke dunia orang hidup. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengatakan Allah menjelma menjadi manusia. Demi hidup kalian yang telah mendapat belas kasih Yahweh, bertobatlah. Insafilah bahwa kita telah salah selama ini. Akuilah di hadapan Dia yang Maha Pengampun. Pintu sudah terbuka. Maka berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Dan jujur, saya sendiri baru memiliki pikiran Kristus, tapi belum perasaan Kristus. Sebab Tuhan pernah berfirman pada saya ketika saya memohon untuk diizinkan pulang ke rumah. Tuhan berfirman, pikiranmu memang sudah siap untuk pulang, tetapi perasaanmu belum siap. Dan saya sedih, sebab saya dianggap belum layak untuk pulang. Tapi juga bersyukur, sebab jika saya belum layak dan saya sudah dipanggil pulang, apa jadinya diri saya? Saya ingin pulang tapi belum diizinkan untuk pulang. Saya benar-benar rindu rumah. Dan sampai hari ini saya belum mengerti bagaimana cara menyatukan pikiran dan perasaan saya sendiri. Sampai-sampai saya pernah berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau aku nanti masih juga tidak bisa menyatukan pikiran dan perasaanku sendiri, boleh gak kalau Engkau saja yang menjodohkan pikiran dan perasaanku ini?" Mungkin lewat peristiwa anjing saya yang tiba-tiba kena tumor, Tuhan sedang mengajar saya bagaimana cara untuk menyatukan pikiran dan perasaan sehingga saya bisa melahirkan sebuah perkataan, yaitu hidup. Engkau harus tetap hidup. Sebab saya ini orang yang silent. Saya tidak mudah berkata-kata. Entahlah, saya masih terus belajar mendalami Tuhan yang penuh dengan hikmat.
Tuhan yang sungguh luar biasa, ganjil perbuatannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Itu semua tadi baru beberapa makna dari huruf alef. Masih banyak makna yang lain yang belum sempat kita jabarkan. Padahal dia masih hanya sebuah huruf, yaitu huruf alef. Belum menjadi sebuah kata, apalagi menjadi sebuah kalimat. Tapi huruf alef sudah mempunyai banyak makna tersendiri. Bandingkan dengan huruf B. Mana gambarnya tadi? Oh, sebentar. Saya beri bonus tambahan. Elohim itu dalam bahasa Inggris dibaca God. Ini adalah perubahan pola huruf-huruf Ibrani menjadi huruf-huruf Latin. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Huruf A itu berasal dari alfa, dan huruf alfa berasal dari huruf alef. God itu dalam huruf Ibrani adalah Gimel dan Dalet. Gimel itu huruf yang kaya, sedang Dalet itu adalah huruf yang miskin. Jadi arti God adalah yang kaya memberi pada yang miskin. Bukankah ini sesuatu yang amazing? Tuhan itu artinya yang kaya memberi yang miskin. Dan yang miskin itu tadi adalah Adam. Adam yang seharusnya bergantung sepenuhnya pada God. Oke, itu saja bonusnya. Sebagai penutup, kita akan lihat huruf B. Bandingkan huruf alef dengan huruf B. Apa arti huruf B? Tidak ada. Apa huruf B punya makna? Juga tidak ada. Jadi sekali lagi, ada filsafat huruf dalam abjad Ibrani. Sehingga kalau kita membaca kitab suci bahasa Ibrani, kita tidak akan mendapatkan terjemahan yang saklek. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya saja. Dan kita akan melihat makna huruf alef sebagai kata. Lalu kita akan membaca Kejadian 1 ayat 1. Tentu saja jika Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas. Shalom.